Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Romayu Tokohan, SPD MU. Saya adalah dosen tetap program studi Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKTPT, khususnya bidang pengajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu tentang Bahasa Inggris 1 dengan kode mata kuliah UAP 124. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada program studi Administrasi Publik semester 1 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris 1 yaitu membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan, dalam konteks akademik maupun administrasi publik. Materi yang disajikan meliputi Greetings and Introduction, English for Specific Purposes atau ESP, komunikasi lisan, tata bahasa, penerjemahan, prosedur, descriptive text, serta penulisan paragraf. Pembelajaran ini mencakup kosakata, strategi komunikasi lisan dalam bahasa Inggris, struktur kalimat dan unsur tata bahasa Inggris, teknik dasar penerjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, menyusun presentasi singkat, serta menulis paragraf sederhana yang koheren dan sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan Student Centered Learning atau SCL dengan menerapkan berbagai model pembelajaran aktif seperti Collaborative Learning, Case Method, Problem Based Learning, Project Based Learning, Role Play, and Peer Assessment, di mana mahasiswa mampu mengembangkan komunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tulisan, menganalisis struktur bahasa, menerapkan teknik dasar penerjemahan, dan menyusun serta mempresentasikan teks sederhana sesuai dengan konteks akademik dan administrasi publik. Adapun capaian lulusan atau CPL dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini adalah untuk CPL pertama, menginternalisasi sikap profesional dan integritas. CPL 2, menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikatif persuasif baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi yang pertama, CPMK 1 menggunakan kosakata, strategi komunikasi lisan dalam bahasa Inggris sesuai dengan konteks akademik dan administrasi publik. CPMK kedua, menganalisis struktur kalimat dan tata bahasa sebagai dasar komunikasi yang benar. CPMK 3 menerapkan teknik dasar penerjemahan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan konteks. CPMK 4 menyusun dan mempresentasikan teks sederhana dalam bahasa Inggris sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Dan CPMK 5 menulis paragraf sederhana dan koheren sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Inggris. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 adalah penyampaian materi. Pada pertemuan ke-8 akan ada pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS. Selanjutnya, pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15 adalah penyampaian materi, dan pertemuan 16 adalah pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka dengan ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, role play, presentasi, dan peer assessment yang didukung oleh penerapan collaborative learning, case method, problem based learning, dan project based learning. Adapun media pembelajaran menggunakan fitur e-kampus di mana materi perkuliahan baik berupa modul, RPS dapat diunduh melalui fitur tersebut. Metode penilaian kepada mahasiswa mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah presensi dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 20%, kuis dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 25%. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris 1 dengan materi Asking and Giving Direction. Mari kita simak bersama. Good morning, class. Good morning. Okay, how are you today? I am fine. Masih sunyi banget. How are you today? I am fine. Okay. Nahudin, how are you? Good. Nah, Nanda, how are you? Fine. Siti, how are you? How are you? Okay. Gaby, how are you? I'm the best for today. Okay, very good. Leah, how are you? I'm fine.
Thank you. So, before we start our lesson today, I'm gonna tell you something. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, saya ingin menanyakan sesuatu kepada kalian. Now, please imagine. Ya, sekarang coba kalian bayangkan. Oke, bayangkan. Oke, now you are a new student. Kamu adalah mahasiswa baru di kampus. Bayangkan posisi kalian saat ini adalah sebagai seorang mahasiswa baru di kampus ini. Oke, and now you are looking for administration office. Dan kalian saat ini sedang mencari kantor atau bagian administrasi. But you don't know where's the place. Tapi kamu tidak tahu posisinya itu ada di mana. What will you do? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Siapa di sini yang bisa berikan contoh pertanyaan? Yes, baby, please. Excuse me, can you help me? Very good, thank you. Give applause, please. Yes, Amanda. Excuse me, where is the office? Where is the office? Okay, very good. Thank you. Give applause for Jamie and Nanda. The answer from your friend itu adalah salah satu contoh dari bagaimana cara kita asking question, bagaimana cara kita menanyakan pertanyaan. You get it? Sampai di sini bisa? Ya, oke. Let's move. Sebelum kita masuk lebih spesifik atau lebih detail to our lesson today, I wanna ask you about our previous lesson. Saya ingin menanyakan mengenai kita punya materi minggu lalu. Do you still remember apa kita punya materi minggu lalu? Yes, about Asking question? asking questions. Okay. Can you give me the example of asking question? What? Okay, yes, Siti, please. Where is the target? Where is the canteen? Okay. Another example, maybe. Yes, please. Do you use Google Maps? Do you use Google Maps? Okay, very good. Give applause, please. Yeah. Where is the canteen? Kata where di situ, that's the word that refers to asking question. Kata where di situ adalah kata untuk menanyakan asking questions. Di mana? Ya, masih ingat ya materi itu ya? Nah, so apa kaitannya? What is the relationship between our previous lesson? Apa sih hubungannya materi kita minggu lalu sama materi yang kita pelajari hari ini? So, for your information, our topic for today, our material for today is asking and giving direction. Do you know what is that? Apa tuh asking and giving direction? Kira-kira tahu kalian? No? No. Oke. Sebelum kita bahas, saya ingin menyampaikan dulu. If last week we were discuss about asking question, kalau minggu lalu itu kita mempelajari mengenai kalimat tanya. Bagaimana cara kita menanyakan. Dan saat ini, di minggu ini, kita menggunakan kalimat tanya itu untuk menanyakan arah atau petunjuk kepada seseorang. That's the relationship between previous lesson and today's lesson. Oke, sampai di sini, you get it? Bisa ya? Bisa diikuti ya? Oke, next. I will show you something. Yeah, I will show you something. Okay. What is it? Kira-kira di gambar apa ya? Max. Oke. Ini ada Max. Kelihatan ya? Oke. Now, from the place on the map, saya bertanya nih. If you know the place, if you know the position, kalau kamu tahu tempat yang saya tanyakan di mana, posisinya di mana, please raise your hand, angkat tangan kalian dan tunjukkan kepada saya arahnya itu kemana. Oke, my first question, pertanyaan saya yang pertama, where is the library? Mana ya perpustakaan yang ada di situ? Yes, please. Yes, okay, of course, silakan. The library is between the supermarket and the cafe. Very good, thank you. You will close it. Bisa ya? In our daily life kita sering menggunakan itu, oke? Tapi kayaknya saya masih belum puas, saya mau tanya satu lagi deh. Can you give me direction to supermarket? Yes, Nahrudin, please. The supermarket is inside the library. Okay, the supermarket beside the library. Apakah sesuai? Apakah posisi supermarket itu berada di samping perpustakaan? Yes. Yes, of course. Thank you. Give applause for Nahrudin. Thank you. Next, kita sudah bertanya, saya sudah bertanya dari tadi, kamu sudah memberikan contoh. So, what is the importance? Apa sih keuntungan kita mempelajari materi hari ini? Oke, materi kita mengenai asking and giving direction. So, in our future, kita punya masa depan, fungsi dari topik kita hari ini untuk apa? Oke, I want to tell you, if one day, ketika suatu hari nanti, you have a lot of money, you punya uang banyak, semua mau punya uang banyak ya? Yeah, of course. If you have a lot of money, apa hal pertama yang kamu lakukan? Traveling. Traveling, very good.
if you are traveling to some country overseas like England, Canada, Norway, and so on, ketika kamu sudah sampai di tempat itu dan kamu tidak tahu tempat yang kamu tuju, kamu bisa menggunakan materi asking and giving direction ini untuk menanyakan tempat kepada turis atau local residents di situ. Excuse me, where is the Palapa Street? Misalnya di London ada Palapa Street, ya. Atau di Kanada, sorry, can you give me direction to room 8? Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan ini di kamu punya future. Oke, bisa ya? Oke, thank you. Nah, sekarang kita masuk ke our topic. Kita sudah masuk ke kita punya topik asking and giving direction. Before we learn more about asking and giving direction, I will tell you about the definition. The definition, apa itu asking direction? Kalau tadi kita sudah diskusi, asking direction itu adalah sebuah kalimat tanya, ya. Kalimat tanya yang kita gunakan untuk meminta petunjuk atau arah kepada seseorang. Seperti yang Siti berikan tadi, contohnya, where is the kantin? Jadi kita Siti meminta petunjuk kepada orang lain untuk memberikan arah, baik dari mana atau bagaimana caranya untuk bisa sampai ke kantin. Itu adalah asking direction. Kalau giving direction adalah ungkapan untuk memberikan petunjuk atau arah ke orang lain. Kalau Nahrudin tahu where is the kantin, kamu mengarahkan Siti. Oh, dari sini ke sana ke sana. Itu disebut dengan giving direction secara definition. Oke, next. Nah, di dalam asking direction itu terbagi lagi menjadi dua expression. Yang pertama adalah formal expression dan yang kedua adalah informal expression. Ungkapan yang kita gunakan secara resmi dan juga tidak resmi. Kalau dalam segi resmi, sebelum kita menanyakan sesuatu kepada orang asing, kita harus mengucapkan yang namanya excuse me. Apa itu excuse me? Permisi, tidak bisa kita langsung main bertanya saja. Excuse me, atau kita minta persetujuan dulu. Dia bisa tidak membantu kita. Apa ungkapan yang kita gunakan? Could you tell me how to get to? Bisakah kamu memberitahu kepada saya bagaimana cara untuk sampai ke kampus STIK, for example? Atau, could you show me the way to Setia Karya Dharma? Nah, itu adalah expression yang kamu gunakan. Atau, could you help me please? Bisakah kamu menolong saya? Kita meminta kita memastikan dulu dia bisa atau tidak membantu kita. Dan juga, do you know where's, for example, Setia Karya Dharma is? Itu adalah contoh asking direction dengan menggunakan cara yang formal. Kalau yang informal, kita to the point. Ya, kita to the point. To the point-nya bagaimana? Tidak ada basa-basi di situ, kita langsung tanya, where is Setia Karya Dharma? Tapi tidak ada jaminan kalau orang yang kita tanya itu akan menjawab kita, karena the way we ask is not polite. Cara kita bertanya itu tidak sopan. Tiba-tiba datang tanya, ya, itu tidak menjamin mereka mau menjawab. Atau, how do I get to? Kamu berhentikan motor di sebuah tempat, kamu Setia yang mana ya? Tanpa ada basa-basi. Nah, itu tidak menjamin pertanyaan kalian akan dijawab. Jadi, saya sarankan kepada kalian, if you are a new people in some area, gunakanlah formal question untuk menanyakan asking direction. Oke? Kemudian, ketika kamu sudah menanyakan sesuatu, pasti ada orang yang menjelaskan kan? Nah, kalau saya tanya kepada kalian begini, kampus dari SMP 9 ya, kita punya kondisi ini, untuk sampai ke kampus dia kita lurus atau belok-belok? Ya? Jadi kalau kita bilang dari SMP 9 ke kampus dia dari mana? Gimana caranya? Go straight. Apa artinya go straight? Jalan lurus. Nah, itu adalah expression. Kalau kita mau ke kantor Damri, kita belok kiri atau belok kanan? Turn right. Ya, kalau dari SMP 9 nya kita turn right, belok kanan dan seterusnya. Jadi giving direction itu kita memberikan arah. Contohnya bagaimana? Go straight, ya. Ada go straight, jalan lurus atau jalan terus. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Close the road, dan yang lain sebagainya. Gitu ya, ini ada contohnya. Saya yakin sekali in your daily life, by using bahasa, dengan menggunakan bahasa, pasti kamu sudah sering menggunakan ini. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah landmark. Landmark ini mungkin it's not so familiar, ya, tidak terlalu familiar dari mungkin kamu punya pendengaran. Tetapi kalau saya bilang clue, kamu tuh paham nggak? Coba kasih clue deh untuk sampai ke rumahnya Nahrudin itu ada clue apa ya? Atau ada patokan apa ya?
Oh, nanti sebelum sampai ke rumahnya Nahdlin juga akan ketemu sebuah masjid. Itu namanya patokan atau clue ya. Nah, tapi kalau di asking and giving direction itu kita sebutnya adalah landmark. Apa itu landmark? Landmark itu adalah tempat, bangunan, objek yang mudah dikenali, yang digunakan sebagai titik acuan atau reference point untuk membantu seseorang menemukan arah atau lokasi. Pasti semuanya pernah mengalami. Untuk sampai ke rumahnya Nanda, patokannya apa? Landmarknya apa? Hotel Sunny Day Inn. Sunny Day Inn itu adalah landmark. Untuk sampai ke rumahnya Siti, patokannya apa? Landmarknya apa? Kantor Capil. Oke. Untuk sampai ke rumahnya Elsie? Ya? Garasi 90. That's we call landmark. Dan kalian bisa gunakan ini ketika kalian giving direction kepada someone. Contohnya bagaimana? Landmark itu contohnya apa saja sih? Nah, di landmark itu terbagi lagi. Landmark itu kita bisa bilang dia itu terbagi menjadi yang pertama itu adalah public buildings. Landmark yang merupakan bangunan umum seperti hospital, rumah sakit, police station, kantor polisi, library, school ataupun university. Jadi kampus kita ini juga adalah landmark bagi orang-orang yang ingin mencari direction dalam fokus public building. Apa yang kedua? Bangunan pemerintah seperti alamatnya Siti tadi, ya, kantor Capil. Ada juga di sini public service office, district office, governor office, tax office, dan lain sebagainya. Itu namanya landmark. Atau yang ketiga, commercial place, ya. Kita bisa sampai ke satu tujuan kalau kita sudah ketemu bank, ketemu supermarket, hotel, Nanda, patokan rumahnya Nanda tadi, farmasi, apotek, kafe, mall, atau dan yang lain sebagainya. Jadi semua itu bisa dijadikan sebagai landmark. Terus kalau ada patokan seperti pertigaan, perempatan, apakah itu masuk ke dalam landmark? Yes. Ya. Jadi kalau misalnya kamu punya rumah di pertigaan sebelah kirinya, berarti ya patokannya itu adalah ya di junction itu, pertigaan, perempatan itu semuanya bisa. Traffic light, lampu merah, apakah itu bisa menjadi landmark? Bisa. Begitu ya? Oke? Begitu? You get it? Bisa diikuti ya? Yes. Oke. Atau ada lagi di sini kayak macam jembatan, pantai, gunung. Kita tidak ada gunung di Merauke, ya maybe in another city ya. Kemudian danau, lagi danau kita tidak ada ya. Yang adanya kali atau sungai ya. Kayak begitu. Itu semuanya adalah landmark. Nah, sampai di sini bisa diikuti semuanya? Bisa? Oke. Sebelum kita practice, I will give you actually two examples. Ya, sebelum kamu akan ada assessment, akan ada practice di mana kalian harus bisa membuat dialog. Tapi sebelum kalian membuat dialog, saya akan tunjukkan contoh. Dialog yang pertama ini between tourist and local residents, seperti turis asing dengan masyarakat setempat. Oke, dia bilang bagaimana? Excuse me, could you help me how to get to the post office? Permisi, bisakah kamu memberitahu saya bagaimana cara untuk sampai ke kantor pos? Ya, local residents-nya menjawab, sure, go straight about 200 meters, turn left at the traffic light, the post office is next to the bank. Ya, bisa. Bapak tinggal jalan lurus saja sekitar 200 meter. Setelah itu belok kiri setelah ketemu dengan lampu lalu lintas atau lampu merah. Posisi dari kantor pos itu berada di sebelah bank. Sebentar baru saya tanya mana landmarknya, mana asking directionnya, mana giving direction. Kemudian ada closing di situ. Thank you very much. You're welcome. Dari dialog yang di sini, kira-kira yang dimaksud dengan asking directionnya itu pada kalimat yang mana? Could you help me how to get to the post office? Giving directionnya yang mana? Go straight about 200 meters bla 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 until the bank. Oke? Landmarknya yang mana? Landmark itu ketika kita sudah mau sampai di kantor post office, landmarknya yang mana? Landmarknya adalah bank. Oh, berarti kalau saya sudah mau sampai ke kantor pos, saya akan ketemu bank di sebelah. Seperti itu ya? Oke? Next. Contoh dialog yang kedua, yang pertama, excuse me, where is the nearest hospital? Permisi, di mana ya rumah sakit terdekat? Terus orang lain menjawab, go straight, the right at the second intersection. The hospital is opposite the police station. Thank you, my pleasure. Permisi, di mana ya rumah sakit terdekat? Jalan lurus,
belok kanan setelah kamu ketemu pertigaan. Oke? The hospital is opposite of the police station. Posisi dari rumah sakit itu berada di seberang dari police station. Oh, berarti kalau kamu dari sudah mau sampai, kamu lihat police station itu yang mana? Oh, berarti dia harus ada di side the hospital. Nah, sekarang yang mana dia punya asking direction? Where is the nearest hospital? Giving direction yang mana? Go straight until you find. Oke, dan landmarknya yang mana? Landmarknya police station. Landmarknya adalah? Police station karena kita outside dari hospital. Oke, baik. Good. Bisa sampai di sini bisa diikuti? Yes. Ya. Are you ready to the assignment? Sudah siap untuk penugasan? Ya? Oke. Choose your friend. Pilih kamu punya teman. Siapa yang kira-kira? Gaby dan siapa kira-kira? Oh, Gaby dan Indah. Oke, mungkin Nanda you move to Indah's position atau Nanda yang minta ya. Oke, siapa lagi? Grup kedua? Oke, you mau berdua? Oke, silakan posisi duduknya sudah pas. Siapa lagi yang grup ketiga? Grup ketiga siapa? Nanda dengan? Oh, sudah posisinya sudah pas. Oke. Kita cepat saja ya, karena semua contohnya itu pasti you sudah catat dan you sudah lihat contohnya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kalian maps. Ya, ini adalah maps. Sudah? Sudah? Oke? Silakan dikerjakan. Kamu bikin dialog dengan kamu punya teman. Misalnya Gaby sama Indah bikin dialog, mau siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Nanda sama Nahuri juga begitu, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Ria, Edwin juga begitu, siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Ya, oke. Kalau sudah, silakan maju ke depan dan satu orang bertanya. Ya, berakting seperti seseorang yang menanyakan sesuatu, yaitu memberikan asking question, dan satu orang berakting seperti orang lain yang giving direction atau memberikan petunjuk. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Yes, please. Group 1, Gaby and Indah. Ya, oke. Siapa yang bertanya? Oke, maybe you're bersebelahan. Oke, silakan. Yang lain, pay attention? Yes, oke. Just, yeah. Park. Could you tell me how to get to the park? Okay. Yes, of course. You show the bride, and the park is the museum, and the museum to the park is the next to the museum in here. Okay. Thank you. Yes, my pleasure. Yeah, okay. Wait, where is the landmark? The landmark is the museum. Museum. Okay, very good. Give a clap for Indah and Gaby. Who want to try next? Yes, please. Good. Who will ask you question? Siapa yang mau bertanya and we will giving direction. Okay, silakan. Excuse me. What is the bank? I'm new here. I'm new here. Okay, good. Sure. What the hospital in the bank is the next to the shopping center. Shopping center. Okay. Okay, thank you. My pleasure. Okay, very good. Can you show me where is the landmark? Landmarknya yang mana? Petunjuknya? Yeah, shopping center. Okay, very good. Give applause for your tour. Amazing. Next. What? Okay. Yes, please. Nahruddin and Nanda. We will ask you question. Yes, and you are giving direction. Okay. Yeah, yes, mundur gitu. Okay. Excuse me, how do I get to the police station? The tribe is Di- next to the shop and Coba ditunjuk boleh. Ya, di mana dia? above the stadium. Above the Stadium. stadium. Okay. Okay, thank you. My first My pleasure. Okay. Landmarknya yang mana?
Stand here. Okay, very good. Thank you. Give applause, please. Amazing. Ya, oke. Berarti sampai di sini bisa ya? Yes, ma'am. Ya, bisa diikuti? Yes. Oke. Selain bisa diikuti, apa bisa you terapkan di punya daily life? Selain bisa diikuti, apa bisa diterapkan dalam sehari-hari ketika mau menanyakan petunjuk atau arah dan memberikan petunjuk atau arah? Bisa? So far, bisa diikuti ya? Okay, I think that's all about our meeting and lesson today. Don't forget to take your presents in e-kampus. Oke, jangan lupa absen di e-kampus. Materi juga bisa di-download di e-kampus. Silakan masuk ke akun masing-masing. The conclusion. So, the conclusion of our lesson today. Apa sih yang kita dapat setelah kita mempelajari materi ini? Kesimpulannya atau intinya adalah, learning English, yang kita belajar bahasa Inggris, it's not only about asking someone's condition, menanyakan mengenai kondisi seseorang, tapi in another ways, di hal lain, kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris untuk menanyakan atau memberikan petunjuk kepada orang lain. Salah satu contoh realnya adalah ketika kamu adalah orang baru di sebuah tempat, kamu pasti akan menggunakan asking direction. Jadi, I hope that materi yang saya berikan pada hari ini dapat memberikan referensi kepada kalian, especially in English, ketika next, maybe in the future, you have a problem, ya, atau you face the condition like this, kamu sudah tahu pertanyaan seperti apa, dan ketika kamu ditanya, kamu sudah tahu memberikan jawaban seperti apa kepada kalian. Okay? I think that's all for today. Thank you and see you next week. Good morning. Good morning. Okay. Yes, finish. Sekian pernyataan diri dosen dan video pembelajaran dalam kunjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khususnya bidang pengajaran. Terima kasih.